Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman atau sekedar bercerita ya tentang blok silinder, yaitu blok silinder dihasil Yamaha eh, dengan di dengan silinder baja ya, mungkin kalau tidak salah silinder baja, yaitu tanam boring. Ya, di sini dulu ini sudah pernah ganti udah pernah rungkat gitulah ya. Sudah pernah diganti blok silindernya dengan metode tanam boring. Jadi dulu saya dapat saran dari bengkel, daripada diganti dengan yang baru itu lebih baik ditanam boring, karena untuk jangka panjang itu nanti kalau misalnya baret itu bisa dikolter ulang ya. Jadi saya cuma mau bercerita biar singkat padat ya, biar nggak kepanjangan. Ini motor saya dulu itu beli 2015 dan tepat di kilometer 50 ribuan itu tak bawa, pas di jalan itu olinya habis kering. Olinya habis kering kan otomatis gancet ya, macet ya kan, karena blok silinder di hasil Yamaha-nya ini kalau saya bilang ini gagal atau nggak sukses karena vampir oli ya kan. Itu udah banyak yang tahu kalau masalah vampir oli itu. Jadi kalau masalah pistonnya itu bagus, ring pistonnya itu bagus ya, tapi untuk di hasil silindernya itu menurut saya kurang bagus, karena itu olinya itu bisa susut banyak ya, bukan susut wajar lagi. Di sini saya mau bercerita tentang ini motor. Ini sudah 100 lebih ya. Jadi ini kalau kelihatan ya, ini ya kan sudah melewati 2431 kilo. Jadi sudah 102.000, pokoknya itulah 102.431 kilo. Jadi ini saya sudah menggunakan metode tanam boring, ini juga sudah 50.000. Ini masih bagus, masih awet, nggak ada kendala. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk teman-teman, daripada diganti dengan blok baru Yamaha ya kan, mending ditanam boring. Karena apa? Karena secara kekuatan saya rasa ini lebih kuat ditanam boring ya kan. Ini aja 50.000 masih bagus loh. Yang dulu itu yang masih bawaan dealer itu 50.000 itu sering susut olinya. Oli itu saya rutin paling, karena dulu kan dipakai istri ya, jadi lupa ganti oli. Alhasil malah sampai kering. Itu 2000 km itu udah hampir habis. Mungkin itu lebih, 2000 km itu lebih habis kering itu. Alhasil saya berpindah berpikiran tidak mengganti dengan blok silinder baru Yamaha. Jadi memutuskan untuk mengganti dengan cara tanam boring. Dan saya juga ini untuk masalah olinya, oli juga lebih awet ya kan. Ini kemarin terakhir, ini belum lama ini saya ganti, itu mencapai 3000 km. Mencapai 3000 km itu oli masih banyak. Oli itu masih ini kan isinya kan 800 ml ya. Itu masih kurang lebih
hampir 700. Memang ada yang nyusut tapi nggak banyak. Itu cuma berapa persen berarti? Itu mungkin kalau nggak salah 650 sekian mili lah, itu sisanya dalam 3000 km. Itu juga ada pengalaman saya di motor Vixen. Itu saya juga pernah punya Vixen yang dulu yang juga ditanam boring. Itu 2000 km lebih, itu berani. Itu juga tanam boring tapi memakai piston Yamaha. Itu saya pakein piston NMAX, pakai piston NMAX, jadi up 5 cc, up 5 cc, bukan bore up ya, cuma segitu kok. Jadi belum termasuk bore up sih menurut saya, karena cuma naik sedikit, jadi 155 gitulah. Nah itu pakai piston ringnya NMAX, itu olinya juga nggak nyusut banyak. Itu 2000 km lebih itu masih berani, masih sisa banyak. Dan sekarang yang dulu tuh udah tak jual ya, yang Vixen yang tanam boring. Saya alhamdulillah ada 2 motor ya di rumah, ada satu lagi Vixen juga. Nggak tahu saya kok kenapa suka sama Vixen ya, namanya juga suka kan, selera ya kan, nggak bisa disamain, namanya juga selera. Jadi apa namanya, itu yang sekarang itu masih bawaan dealer ya, masih apa namanya, di hasil silinder. Itu kemarin terakhir saya juga ganti oli. Ini apa namanya, bisa motor ini yang bukan di hasil silinder, 3 ganti olinya Vixen bisa 1 kalinya ganti oli ini. Itu jos gak tuh? Nah, kemarin 1700 kilo itu sisa oli di Vixen nggak ada setengah. Itu telat sedikit sampai 2000 apes saya bisa ganti blok. Maksudnya bukan ganti blok ya, mungkin tak tanam boring ya kalau misalnya rungkat lagi yang Vixen ya. Tapi ini alhamdulillah itu nggak sampai habis, jadi ini masih sehat. Nggak tahu kemana olinya, wong motornya nggak ngebul. Hampir oli itu motornya apa, nggak kelihatan ngebulnya tapi susut olinya hilang. Nah itu nggak tahu juga, ini pengalaman pribadi, bukan asal bercerita ya. Jadi itu, jadi perbandingannya itu 3:1. Vixen ganti oli 3 kali, ini 1 kali itu berani. Jarak tempuhnya itu mirip. Nah ini kemarin tak cek di speedometer. Saya kan metodenya kan kalau ganti oli yang ini, itu ganti oli terakhir itu apa, kilometernya kan tak foto ya, tak foto, terus saya mau ganti oli lagi, tinggal tak hitung itu sekarang udah berapa kilo lah, dikurangin yang difoto itu tadi berapa kilo, jadi udah berapa kilo. Itu patokan saya begitu kalau yang ini. Kalau di Vixen kan ada tripnya ya, jadi gampang bisa di reset, nanti berapa kilo kelihatan itu. Jadi untuk blok silinder di hasil itu menurut saya nggak bekerja dengan baik. Untuk secara keunggulan paling hanya yang saya tahu, saya orang awam pemakai ya, yang saya baca di artikel itu cepat melepas panas, itu aja. Selebihnya saya nggak tahu kelebihannya di mana, selebihnya nggak tahu. Kalau pistonnya bagus memang, soalnya dulu juga pakai pistonnya NMAX kan, itu tadi saya cerita, itu olinya juga apa namanya, sisanya banyak. Jadi 2000 km itu masih sisa banyak, mungkin sekitar 700-an lah, 700 mili lah, padahal itu kan isinya 1 liter ya kan. Vixen itu isinya 1 liter. Kemarin itu hampir mirip juga ini, yang ini 800 mili 3000 km, sisanya 700 mili kurang sedikit. Susutnya kan berarti hanya 100 sekian mili. Itu
kalau misalnya saya global jadi 100 mili, itu susutnya dalam 3000 km itu hanya satu botol oli gardan 100 mili, satu botol oli gardan itu 3000 km. Lah ini yang Vixen masih masih pakai diasil bawaan pabrik itu dengan oli 1 liter 1700 kilometer ya, itu cuma sisa mungkin 300 mili. Wah, itu payah. Jadi mungkin kedepannya mungkin bakal saya ganti juga pakai boring baja yang bisa di filter gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk pengalaman saya tentang apa namanya ini, blok silinder diasil dengan blok silinder kalau yang saya tahu baja ya. Cuma saya nggak tahu yang untuk dulu itu saya ganti ini karena itu juga gantinya di tetangga sendiri. Itu tanam boring itu semuanya sama bongkar pasang itu habis 600 sekian itu dulu. Dan untuk Vixen itu yang dulu, karena dulu kan belum itu masih 200.000 kalau enggak salah itu pistonnya NMAX dulu. Jadi saya itu sama porting, sama kan pasti ganti oli juga ya kan, ganti oli, ganti air radiator itu habis 800. Tapi kan dengan apa, sekali ganti dengan biaya ya hampir mirip dengan ganti ori, itu saya sarankan lebih baik tanam boring, karena untuk selanjutnya itu biaya perawatan atau misalnya baret itu lebih murah. Kita tinggal filter apa, beli piston, udah paling itu aja, paling packing. Jadi nggak ada beli blok, itu nggak ada. Blok tuh sekarang berapa, 500.000 kalau nggak salah. Nah 500.000 itu kalau misalnya kita cuma beli apa, beli piston, oli, sama mungkin gasketnya atau mungkin skir, itu udah cukup. Tapi kalau kita beli lagi yang blok silinder yang dihasil itu hampir 1 juta, bisa lebih ya kan. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman ya untuk pengalaman saya untuk pemakaian apa namanya, ini nanti olinya biar tak spill di belakang aja, sekalian pembuktian olinya itu masih sisanya itu, karena apa namanya, ini saya nggak di rumah, jadi nanti biar tak spill di belakang untuk sisa olinya yang saya pakai di Mio ini. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and komen jika ada yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke lur, jadi ini saya spill olinya ya. Ini yang dari Mio itu, ini adalah di bawahnya 700 ml atau mungkin kurang sedikit ya, 700 ml kurang sedikit. Ini kebetulan saya pakai oli motul, jadi ada apa namanya ukurannya. Nah ini yang Vixen itu enggak ada setengahnya itu tadi. Oke, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton.